Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Jennifer Kesha Putri, motivator magang dari Bimba AIUEO Unit Depok Timur, akan menjawab atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua sebagai tugas training magang hari kedua. Pertanyaannya, yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena pendekatan yang dilakukan oleh motivator harus dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Dan itulah alasan mengapa anak harus dijadikan sebagai subjek belajar. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah tujuan dari individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Pertanyaan yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Untuk guru berperan penting sebagai motivator atau pemberi motivasi anak. Sedangkan murid adalah subjek utama yang memiliki hak untuk belajar dengan caranya yang menyenangkan. Untuk pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya adalah secara individual system, guru tahu kemampuan dan kemauan anak itu sendiri. Anak akan merasa lebih antusias dengan kegiatan, terjalin chemistry di antara anak dan guru. Sedangkan dengan classical system, guru belum tentu paham dengan kemampuan dan kemauan anak itu sendiri. Anak akan merasa cepat bosan. Proses pendekatan guru dengan anak cenderung lebih monoton dan kurang berkesan untuk anak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, ke-6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? 1. Mempelajari dan memahami karakter anak agar sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak tersebut. Yang kedua, mencari tahu apa kesukaan setiap anak. Dan yang ketiga, satu langkah ada di depan anak sebagai tindakan antisipasi. Yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak. Jadi kita yang mengerti anak tersebut. Yang kelima, memberi reward atau hadiah dan juga evaluasi afeksi setiap saat. Yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang pertama, mengenal dengan baik karakter anak didiknya. Kedua, memberikan materi sesuai kemampuan dan kemauan anak. Dan yang ketiga, satu langkah lebih dekat dengan anak. Pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Pendekatan yang dilakukan secara classical system, yang pertama adalah pemberian materi yang tidak sesuai. Kedua, kurangnya minat dari anak itu sendiri. Ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Dan yang keempat, anak pun akan merasa tidak nyaman. Lalu lanjut dengan jawaban atas pertanyaan metode variation skill. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator, yaitu memvariasikan aspek belajar afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, cepat bosan, dan mudah teralihkan, maka harus divariasikan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai?
Dengan memvariasikan kegiatan belajar, tujuannya agar anak tidak merasa bosan, antusias, dan semangat dalam kegiatannya. Maka, guru harus memvariasikan sesuai karakter anak tersebut. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama adalah kemampuan afektif, yang kedua adalah kemampuan kognitif, dan yang ketiga adalah kemampuan psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yang termasuk aspek kognitif contohnya seperti membaca dan menghitung. Pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif meliputi bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar, contohnya melempar, menangkap, dan menari. Sedangkan motorik halus, contohnya yaitu mewarnai, menarik garis, dan menulis. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan menerapkan teori Bandul, yang kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Langkah yang pertama adalah motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan. Dan dalam proses tersebut motivator harus fokus melihat ekspresi anak. Lalu yang kedua, membimbing anak melakukan kegiatan selingan dan memperhatikan kemampuan kognitif sekaligus ekspresi anak. Yang ketiga, motivator mengarahkan anak berperan aktif. Dan yang terakhir adalah evaluasi afeksi setiap saat. Lanjut, jawaban atas pertanyaan teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah kegiatan ketika anak melakukan suatu kegiatan menyenangkan, maka akibatnya akan terus diulang. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan the law of exercise? The law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness adalah ketika kita sudah mampu, maka semakin siap dan terampil dengan proses yang menyenangkan. Baik, sekian jawaban saya hari ini untuk tugas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.